Dasar wanita kegatelan, hobinya sama suami orang, teriak Mbak Yuli dengan mata melotot. Kalau ngomong dijaga ya, sahut Eni tak kalah emosi. Emang kamu itu ganjen sama laki orang kok. Memangnya gak ada laki-laki lain yang mau sama kamu? Lanjut Yuli, suaranya meninggi. Oh iya, pantas saja gak laku, makanya jadi perawan tua, imbuhnya tajam. Kurang ajar, kalau ngomong jangan seenaknya, bentak Eni tak terima. Adu mulut itu berakhir dengan jambak-jambakan. Rambut saling ditarik, teriakan bercampur makian memenuhi halaman. Asuraimu! Warga yang melihat langsung berlarian mendekat untuk melerai. Mbak Yuli, Eni, kalian ini sudah pada tua, jangan kayak anak kecil. Sudah, stop, ucap salah satu warga dengan nafas memburu dan dada yang naik turun. Mereka akhirnya berhenti. Amarah masih bergolak, seolah ingin meledak lagi. Dia duluan Pak yang mulai, ujar Eni sambil membetulkan rambutnya. Wah, enak aja, kamu itu perawan tua keganjenan, sukanya sama suami orang, balas Yuli ketus. Kalau ngomong dijaga ya, Eni kembali membentak. Sudah, cukup, sekarang bubar, tegas warga itu. Akhirnya mereka berdua pergi meninggalkan tempat itu dengan wajah merah padam dan hati penuh emosi. Awas saja kamu Yuli, batin Eni. Mereka memang tetangga dekat. Mbak Yuli sudah bersuami dan memiliki 3 orang anak yang masih kecil-kecil. Suaminya, Mas Hendy, dikenal tampan. Tak heran banyak perempuan yang meliriknya meski ia sudah beristri. Belakangan ini Eni dituduh suka dan kegatelan dengan Mas Hendy. Semua bermula ketika Eni hendak pergi ke pasar dan kebetulan naik ojek Mas Hendy. Saat itu Mbak Yuli melihat mereka berboncengan. Sejak saat itulah api cemburu menyala di hati Yuli, membakar pikirannya dengan prasangka. Sesampainya di rumah, Eni masih menyimpan amarah. Ia duduk di ruang tamu sambil melamun, memikirkan cara membalas rasa sakit hatinya. Duk. Eni, terdengar suara dari luar. Eni tersentak, lalu beranjak membuka pintu. Kriuk. Lina, ayo masuk, kata Eni. Mereka duduk berhadapan di ruang tamu. Kedatangan Lina rupanya membawa niat tertentu. Tadi aku lihat kamu sama Mbak Yuli berantem, jadi aku punya ide buat kamu nih, kata Lina pelan. Ide apa Lin? Tanya Eni. Kalau kamu mau, nanti aku anterin kamu ke tempat dukun susuk. Kalau kamu pasang susuk, pasti banyak pria yang suka sama kamu. Jadi kamu gak akan dituduh rebut suami orang lagi. Jelas Lina? Eni terdiam. Kata-kata itu berputar di kepalanya, perlahan meresap ke dalam hati yang sedang terluka. Ya sudah, nanti kamu anterin aku ke tempat dukun itu, ucap Eni akhirnya. Iya nih, kalau begitu aku pulang dulu, pamit Lina. Sementara itu di rumah lain, Mbak Yuli kembali bertengkar dengan suaminya. Masalah yang sama kembali dibahas. Mas, wanita itu ganjen sama kamu kan? Aku lihat kemarin dia nempel-nempel. Emang perempuan kegatelan, kata Yuli dengan nada tinggi. Yul, sudahlah. Aku gak ada apa-apa sama dia. Percaya sama aku. Aku ini punya istri dan anak, jawab Mas Hendy. Zaman sekarang beda mas, banyak pelakor yang kegatelan, balas Yuli. Mas Hendy menghela nafas panjang, lalu menghisap rokoknya dalam-dalam. Pokoknya kalau dia mau naik ojek kamu lagi, jangan mau. Selain dia gak apa-apa, tegas Mbak Yuli. Iya, kamu tenang aja, jawab Mas Hendy lirik. Di lain waktu, suatu pagi, Eni hendak pergi belanja ke pasar. Ia berjalan kaki menuju pangkalan ojek di ujung gang. Mas, ayo anterin aku ke pasar, ucapnya. Kebetulan di pangkalan hanya ada Mas Hendy seorang. Ojek lain sedang mengantar penumpang. Iya, ayo naik, jawab Hendry ragu.
Ia sebenarnya tak enak menolak. Sejak tadi juga belum dapat penumpang, dan di pangkalan hanya tinggal dirinya. Akhirnya Eni pun diantar ke pasar. Di perjalanan, Mbak Yuli yang sedang sendirian berjalan melihat suaminya berboncengan lagi dengan Eni. Matanya langsung menyala. Kurang ajar, tetap saja dia gak kapok, gumam Mbak Yuli geram. Sepulang dari pasar, belum sempat Eni menaruh belanjaannya, suara gedoran keras menggelegar di pintu rumahnya. Brek 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 brek. Eni! Teriak Mbak Yuli. Eni yang sedang memasak terkejut. Ia mematikan kompor, lalu melangkah ke depan. Ada apa sih? Di rumah orang berisik begitu, ucap Eni dingin. Kamu itu memang kegatelan ya, dasar pelakor. Masih saja kamu sama suami saya, teriak Mbak Yuli. Maaf ya Mbak, saya nggak ada urusan sama hal yang nggak penting begini. Saya masih sibuk, silahkan Mbak pergi dari rumah saya, jawab Eni menahan emosi. Mbak Yuli pergi dengan dada membara. Pintu ditutup keras. Di dapur, Eni kembali memasak sambil berbicara sendiri. Suaranya penuh dendam. Lihat saja nanti Mbak Yuli, suamimu akan terpikat sama aku dan kamu yang akan dibuang. Hari berikutnya, Eni mendatangi rumah Lina. Jarak rumah mereka memang berdekatan. Dok 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 dok. Assalamualaikum, ucap Eni. Ya, waalaikumsalam, sahut Lina dari dalam. Eni, gimana nih? Ada apa? Tanya Lina. Gimana apanya? Ayo anterin aku ke rumah dukun itu, ucap Eni lirih. Lina menatapnya sebentar, lalu mengangguk. Ya sudah, kamu siap-siap. Tempatnya jauh, di luar kota. Oke, tunggu ya, aku siapin pakaian dulu, jawab Eni. Setelah semua siap, mereka menuju terminal dan naik bus. Perjalanan memakan waktu hampir 4 jam. Di dalam bus, mereka berbincang pelan. Lin, kamu kok tahu tempat dukun ini? Dari mana? Tanya Eni. Dari saudaraku. Dulu aku pernah nganter dia ke sana. Dia penyanyi, pasang susuk biar banyak yang terpikat, jawab Lina. Kamu yakin susuknya ampuh? Tanya Eni lagi. Tenang saja nih, sekarang hidupnya berubah. Banyak yang ngejar-ngejar dia, kata Lina meyakinkan. Iya, aku percaya sama kamu, jawab Eni. Menjelang sore, bus berhenti di tempat perhentian terakhir, di terminal kabupaten. Lalu, Eni dan Lina menyambung ke tempat sebuah komplek dengan angkutan. Komplek perumahan yang terlihat sepi berhenti di depannya. Mereka turun, lalu berjalan menuju sebuah rumah besar. Dok 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 dok. Permisi, ucap Lina. Kerak. Pintu terbuka perlahan. Aku sudah tahu maksud kedatangan kalian. Ayo, silakan masuk, ucap Ki Damar. Eni dan Lina melangkah masuk. Rumah itu tampak mewah, namun terasa dingin. Dindingnya dipenuhi benda pusaka, keris, tombak kecil, dan topeng-topeng tua yang seakan menatap. Ceritakan semuanya, ucap Ki Damar sambil duduk bersila. Saya dituduh merebut suami orang, Ki. Saya dihina, saya tidak terima. Saya mau suami dia jadi terpikat sama saya, bahkan semua laki-laki, ujar Eni tanpa ragu. Ki Damar tertawa terbahak, suaranya menggema di ruangan. Itu mudah. Tapi kamu harus tirakat dulu supaya susuknya sempurna. Dan maharnya mahal. Kamu sanggup? Katanya. Kamu juga harus puasa weton 5 hari berturut-turut. Puasa di lahir kamu, puasa di hari lahir, lanjutnya. Baik Ki, akan saya lakukan, jawab Eni mantap. Maharnya mana? Bayar dulu, ucap Ki Damar. Berapa Ki? Tanya Eni. 10 juta. Baik, uangnya sudah saya siapkan. Eni menyerahkan amplop coklat tebal berisi uang tabungannya. Uang yang ia kumpulkan dari hasil kerja sebagai dropshipper.
Meski tetangga mengira ia tak bekerja. "Kamu mulai dari apa?" tanya Ki Damar. "Rabu Legi, Ki." Ki Damar melirik kalender di dinding. Tepat. Besok Rabu Legi. Kamu mulai puasanya." "Iya, Ki." "Kamu menginap di sini saja selama puasa dan ritual," ucap Ki Damar. Eni mengangguk pelan. Di wajahnya tidak ada keraguan, hanya ambisi dan dendam yang mulai mengeras. Sebelum menjalani puasa weton, Eni dimandikan terlebih dahulu oleh Ki Damar. Air yang digunakan adalah air kembang 7 rupa, dingin dan beraroma tajam. Dan tentu saja air itu sudah dijampi-jampi. Saat air itu mengguyur tubuhnya, Eni merasa seolah ada sesuatu yang ikut merayap di kulitnya, membuat dadanya sesak. Setelah menjalani puasa weton selama 5 hari berturut-turut, tibalah waktunya ritual utama. Malam itu, Eni dan Ki Damar masuk ke sebuah ruangan khusus. Ruangan itu tertutup rapat, hanya diterangi cahaya temaram lampu minyak. Di dalamnya sudah tersaji sesajen. Kemenyan yang mengepul pekat, kembang setaman, kembang kantil, minyak misik, kain mori, buah-buahan, dan berbagai perlengkapan lain yang tak Eni kenali namanya. Sementara itu, Lina menunggu di kamar yang telah disediakan. Selama 5 hari menginap, hanya malam ini Lina benar-benar merasa dadanya tak tenang. Ki Damar mengambil kembang kantil, lalu mengolesinya dengan minyak misik. Bunga itu kemudian diasapkan di atas kemenyan yang menyala. Asap putih berputar-putar, memenuhi ruangan dengan aroma getir yang menusuk hidung. Dengan mulut berkomat kamit, Ki Damar melantunkan mantra. "Siro kang tak puji, nglangkai kantil melati, meluwo kanthi mbuka ati, kang dadi kersoku, gelemo tak tresnoni," dan seterusnya. Belum selesai mantra itu dilafalkan, tiba-tiba hembusan angin kencang masuk ke dalam ruangan, membuat api lampu minyak bergoyang liar. Bulu kuduk Eni berdiri semua, jantungnya berdegup kencang. Rasa takut merayap dari tengkuk hingga punggung. Sekejap kemudian, tercium bau busuk yang menyengat, seperti bangkai basah yang lama terendam tanah. Briak! Jendela ruangan ritual itu menutup sendiri dengan keras. Eni terlonjak, tubuhnya gemetar. Namun Ki Damar tetap tenang, seolah semua itu sudah biasa baginya. Beberapa saat kemudian, Ki Damar mengakhiri ritual. Kembang kantil yang telah dibacakan mantra dimasukkan ke dalam segelas air putih, lalu disodorkan kepada Eni. "Minum air kembang kantil ini sekarang," ucap Ki Damar. Dengan tangan gemetar, Eni meneguk air itu perlahan hingga habis. Rasanya getir dan dingin, seolah mengalir bukan hanya di tenggorokan, tapi sampai ke dalam dada. Setelah itu, Ki Damar mengambil kain mori. Kembang kantil tadi dicelupkan ke dalam air, lalu dibungkus rapat dengan kain mori tersebut. "Simpan kembang kantil ini di saku setiap hari, dan saat kamu ingin memikat hati seseorang, bacakan mantra ini. Jangan dibawa ke WC," ujar Ki Damar sambil menyerahkan bungkusan itu. Eni menerima bungkusan kain mori tersebut dengan perasaan campur aduk. "Baik Ki, terima kasih," ucapnya pelan. "Silahkan pulang," kata Ki Damar singkat. Malam itu juga Eni dan Lina meninggalkan rumah tersebut untuk menuju terminal. Mereka harus berjalan kaki, karena di waktu itu tak ada satupun kendaraan yang melintas. Daripada lama menunggu, lebih baik sambil berjalan. Kala itu jalan yang mereka lewati sunyi, tepat di depan area kuburan. Tengah malam membuat suasana semakin mencekam. Angin tiba-tiba berembus kencang, menusuk sampai ke tulang, membuat hawa terasa dingin dan berat. Tanpa sadar, Eni dan Lina saling menggenggam tangan saat melewati kuburan itu. Tiba-tiba terdengar suara wanita mengikik, pelan tapi jelas, memecah keheningan. "Suara apa itu, Lin?" bisik Eni dengan suara bergetar. Lina menelan ludah. "Masa kamu gak tahu itu suara apa, nih? Yang pasti itu bukan suara manusia." "Lah terus apa? Itu apa?" ucap Eni nyaris menangis. Beberapa saat kemudian,
Tepat ketika mereka sampai di tempat sebuah pohon besar di pinggir jalan. Pohon itu tua, batangnya hitam dan menjulang. Daunnya bergesekan pelan tertiup angin malam. Tanpa sadar, Annie dan Lina mendongak ke atas. Sekejap saja, tubuh mereka gemetar. Bulu kuduk meremang seluruhnya. Tangan mereka saling menggenggam erat, seolah jika dilepas, nyawa ikut terlepas. Di atas dahan pohon itu bergelantungan sesosok wanita. Pakaiannya merah menyala, wajahnya hancur, penuh darah yang masih menetes. Rambutnya acak-acakan, menutupi sebagian wajah. Sementara kedua matanya melotot putih tanpa bola mata. Nafas Annie tercekat. Tanpa aba-aba, mereka berlari terbirit-birit. Kaki menghantam aspal, nafas tersengal, jantung nyaris pecah. Sosok wanita itu terbang melayang, mengejar mereka. Terdengar suara cekikikan memanjang, menusuk telinga. Makin dekat, hingga akhirnya mereka tiba di terminal. Sesampainya di sana, nafas mereka ngos-ngosan, keringat dingin mengalir di pelipis. Mereka duduk di sebuah warung kecil yang masih buka, memesan minuman sekedar menenangkan diri. Duh, sial. Baru pertama kali aku dikejar hantu, ucap Annie dengan suara bergetar. Sama aku juga baru pertama, timbal Lina sambil mengusap dada. Bus tujuan kita belum datang ya? Tanya Annie. Lina menoleh ke sekeliling, melihat papan tujuan. Sepertinya belum nih, kita harus nunggu sampai pagi. Ya sudah, gak apa-apa, kita tunggu di sini saja, jawab Annie pasrah. Singkat waktu, pagi hari bus tujuan kota mereka akhirnya tiba. Mereka bergegas naik sebelum penumpang lain memenuhi kursi. Ketika hendak masuk, tiba-tiba kernet bus menggoda Annie. Wah, Neng, cantik banget sih, ucapnya sambil tersenyum. Oh mas, biasa aja, jawab Annie sambil tersipu. Saat itu Annie langsung merasa sesuatu yang aneh. Ada rasa hangat di dadanya dan kepercayaan diri yang tiba-tiba tumbuh. Ia yakin susuk yang dipasang itu mulai bekerja. Sejak saat itu, Annie menjadi semakin berani dan percaya diri saat berhadapan dengan laki-laki. Beberapa jam kemudian mereka akhirnya tiba di rumah. Annie tak langsung masuk. Ia justru berjalan-jalan mengelilingi desanya. Saat melintas di depan pangkalan ojek, beberapa tukang ojek menoleh bersamaan. Itu Annie kan? Tanya salah seorang. Widih, iya, cantik banget sekarang ya, sahut yang lain. Annie melangkah pelan, menebar senyum kepada para bujang dan laki-laki yang ia lewati. Hai cantik, boleh minta nomor HP kamu enggak? Tanya seorang pria genit. Boleh nih, catet, jawab Annie manja. Pria itu tersenyum lebar, jelas senang. Suatu sore, Annie sengaja melewati rumah Mas Hendy dan Mbak Yuli. Mereka sedang duduk berdua di teras, tampak bermesraan. Melihat itu, dada Annie langsung panas. Mbak Yuli menoleh, lalu menyeringai sinis. Perawan tua, ngapain lihat-lihat? Iri ya, jalan sendiri, paling lagi tebar pesona, ucapnya tajam. Sakit hati dan emosi mendadak memuncak. Dalam hati Annie melafalkan mantra pemikat itu. Sirokong tak puji, ngelangkai kantil melati, meluo dan seterusnya. Dan saat itu juga Mas Hendy menoleh ke arah Annie. Dadanya berdebar kencang, nafasnya terasa berat. Pandangannya tertahan beberapa detik lebih lama dari seharusnya. Namun ia tak berani mendekat. Mbak Yuli masih duduk di sampingnya. Annie tak membalas ucapan Mbak Yuli. Ia hanya tersenyum tipis, senyum bibir yang menyungging dingin, lalu melangkah pergi meninggalkan halaman rumah itu dengan perasaan puas yang mengendap di dadanya. Di lain waktu, malam itu Annie pulang dari rumah Lina. Ia berjalan sendirian di jalan desa yang sepi, hanya diterangi lampu-lampu redup. Tiba-tiba sorot lampu motor menyinari tubuhnya. Kendaraan itu melambat, lalu berhenti di samping Annie. Annie, malam-malam begini kamu mau kemana? Cantik banget kamu malam ini, ucap Mas Hendy sambil tersenyum. Mas bisa aja, jawab Annie pura-pura malu.
Perempuan jalan sendiri malam-malam di jalan sepi itu nggak baik. Sini, aku anterin kamu pulang ya, ujar Mas Hendy. Ah, nggak usah mas, nanti malah ngerepotin. Aku juga takut dilabrak istri kamu lagi, kata Eni. Tenang aja, istriku udah tidur jam segini, jawab Mas Hendy meyakinkan. Hati Eni berbunga-bunga. Ia merasa sakit hatinya benar-benar terbalaskan. Akhirnya ia naik ke motor. Sepanjang jalan, Eni sengaja memeluk Mas Hendy erat-erat. Tubuhnya menempel tanpa rasa canggung. Tak lama kemudian, mereka tiba di depan rumah Eni. Makasih ya mas, udah mau nganterin aku, ucap Eni lembut. Iya sama-sama. Apa sih yang enggak buat kamu? Jawab Mas Hendy. Kalau gitu aku pulang dulu ya. Jangan buru-buru dong mas. Ayo masuk dulu, ngobrol sebentar, bujuk Eni. Karena sudah terlanjur terpikat, Mas Hendy mengangguk dan masuk ke dalam rumah Eni. Tanpa mereka sadari, beberapa bapak-bapak yang sedang ronda malam melihat kejadian itu. Itu kan Mas Hendy, suaminya Mbak Yuli. Ngapain dia masuk ke rumahnya Eni malam-malam berduaan? Bisik salah satu dari mereka. Iya bener, ini gak bisa dibiarin, sahut yang lain. Malam itu juga, para peronda langsung menuju rumah Mbak Yuli. Tok 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 tok. Mbak Yuli, assalamualaikum Mbak Yuli, panggil mereka. Mbak Yuli yang sudah terlelap terbangun mendengar suara ribut-ribut. Dengan hati berdebar, ia bangun dan membuka pintu. Ada apa ya bapak-bapak? Tanyanya. Maaf sebelumnya mbak, bukannya kami mau ikut campur, tapi tadi waktu ronda kami lihat Mas Hendy masuk ke rumahnya Eni. Mereka hanya berduaan, ujar salah satu bapak. Hah, yang bener pak? Mbak Yuli terperanjat. Bener mbak. Sekarang Mas Hendy gak ada di rumah kan? Tanya yang lain. Iya gak ada pak, katanya masih ngojek, jawab Mbak Yuli mulai curiga. Kalau mbak gak percaya, ayo kita langsung ke sana saja, kata bapak itu. Dengan hati hancur, Mbak Yuli meninggalkan anak-anaknya yang sedang tidur dan ikut ke rumah Eni. Dan benar saja, sepeda motor suaminya terparkir di depan rumah itu. Amarah Mbak Yuli langsung meledak. Eni, keluar kamu! Teriaknya sambil menggedor pintu. Eni dan Mas Hendy yang sedang bermesraan di ruang tamu terkejut, lalu membuka pintu. Ada apa sih ribut-ribut di rumah saya? Ucap Eni ketus. Hah? Ada apa? Dasar perempuan gatal, suami orang kamu embat, bentak Mbak Yuli. Mas Hendy menunduk sebentar, lalu berkata dingin. Yuli, kamu lihat diri kamu itu, dekil, gak keurus. Lihat Eni sekarang, cantik, mulus, seksi. Siapa sih yang gak tergoda? Aku bosan sama kamu. Hati Mbak Yuli runtuh seketika. Air mata mengalir membasahi pipinya. Aku jadi begini juga karena kamu gak pernah cukup ngasih uang mas, balasnya terisak. Lah, sudah sana pulang, kata Mas Hendy ketus. Mbak Yuli berdiri terpaku. Malam itu bukan hanya harga dirinya yang diinjak-injak, tapi juga hatinya yang remuk tak bersisa. Di hari yang lain, pagi itu Eni sedang mandi seperti biasa. Air mengalir mengenai tubuhnya, dan tanpa sadar ia bersenandung pelan. Namun tiba-tiba ada suara wanita lain yang ikut bersenandung bersamanya. Nada suaranya sama, pelan, tepat di belakang telinganya. Eni terdiam, senyumnya hilang seketika. Hembusan angin dingin tiba-tiba masuk ke kamar mandi, menyusup lewat celah-celah dinding, membuat bulu kuduknya meremang. Jantungnya berdetak cepat. Tanpa menoleh lagi, Eni segera menyelesaikan mandinya dan bergegas masuk ke kamar untuk berdandan. Di depan cermin, sambil menyisir rambut, matanya menatap bayangannya sendiri. Lalu sekilas ia melihat sesuatu
bergerak di belakang tubuhnya. Bayangan hitam melintas cepat. Bersamaan dengan itu, tersisa aroma kembang-kembangan bercampur bau kemenyan yang menusuk hidung. Annie refleks menoleh ke belakang. Kosong. Tak ada siapa-siapa. Namun rasa dingin merambat dari tengkuk sampai ke punggung. Bulu kuduknya berdiri semua. Pagi itu juga, Annie keluar rumah. Ia berjalan menyusuri desa dengan langkah melenggak-lenggok. Beberapa laki-laki yang sedang nongkrong langsung menoleh. "Annie, mau kemana sih? Panas-panas begini," goda salah satu dari mereka. "Jalan-jalan aja mas, mau isi pulsa ke konter," jawab Annie singkat. "Mau aku temenin gak cantik?" sahut yang lain. Annie hanya tersenyum tipis, lalu melanjutkan langkahnya. Tak lama, salah satu laki-laki bernama Eko mengejarnya. Nanti malam kita nonton, mau nggak?" ucap Eko. "Nonton?" Annie berhenti sejenak. "Iya, mau ya." "Aku mohon nih," kata Eko. Annie tersenyum. "Ya udah, nanti malam kita ketemuan di rumah aku ya." Sejak saat itu Annie merasa hidupnya berubah. Ia semakin bahagia, semakin percaya diri. Banyak laki-laki mendekat. Bahkan Mas Hendy pun makin sering mencari-cari alasan untuk bertemu dengannya. Malam harinya, Annie sudah berdandan rapi. Ia bersiap pergi menonton bersama Eko. Namun di tengah perjalanan, perasaan aneh menyergapnya, seolah ada sesuatu yang mengikuti dari belakang. Pelan-pelan Annie menoleh. Di balik gelap jalan, tampak sosok kuntilanak terbang melayang. Rambut panjangnya berkibar, mulutnya terbuka lebar sambil tertawa mengikik. "Kok kita pulang aja ya? Aku takut," ucap Annie gemetar. "Loh, gak jadi nonton? Kamu kenapa?" tanya Eko bingung. Itu, lihat di belakang, ada kuntilanak," bisik Annie. Eko menelan ludah. Ia melirik spion motor. Dan benar saja, sosok itu masih mengikuti. Tanpa berkata apa-apa lagi, Eko langsung mempercepat laju motor, berharap cepat sampai ke rumah Annie. Karena batal nonton, mereka hanya duduk di ruang tamu, mengobrol, menonton televisi. Sesekali bermesraan, tapi perasaan Annie tetap tidak tenang. Setelah Eko pulang, Annie masuk ke kamar. Ia membersihkan make up di depan cermin sebelum tidur. Saat itulah, lagi-lagi, sekelebat bayangan hitam melintas di pantulan cermin. Annie langsung menoleh ke belakang, kosong. Dengan nafas tertahan, ia menyelesaikan pekerjaannya, lalu merebahkan diri di kasur. Baru saja ia menarik selimut, terdengar suara wanita bersenandung lirih. Dekat, lalu terdengar memanggil namanya. "Annie, Annie." Annie memejamkan mata erat-erat, menarik selimut sampai ke kepala. "Annie." Suara itu berputar-putar di kamar, lalu perlahan menghilang, meninggalkan keheningan yang jauh lebih menakutkan daripada teriakan. Keesokan harinya, Annie kembali bersiap pergi ke pasar. Seperti biasa, ia lebih dulu menuju pangkalan ojek. Di sana sudah ada Mas Hendy. Begitu melihat Annie, wajah Mas Hendy langsung berbinar. "Annie, mau ke pasar ya? Ayo, sama aku saja," ucapnya sambil tersenyum. "Iya mas, tahu aja," jawab Annie ringan. Mereka pun berboncengan menuju pasar. Di tengah perjalanan, beberapa tetangga melihat dan mulai menggunjing. Itu si Annie, udah tua bukannya nikah sama bujang, malah merusak rumah tangga orang," celetuk seorang ibu. "Iya bu, kasihan Mbak Yuli ya. Mas Hendy-nya juga brengsek, gak mikir perasaan istri," sahut yang lain. Sepulang dari pasar, Annie justru menarik lengan Mas Hendy. "Mas, kita ke hotel dulu yuk," ucapnya pelan. Mas Hendy terkejut. "Hah, ke hotel? Mau ngapain nih?" "Sudah, ayo saja," jawab Annie singkat, matanya menatap tajam. Tanpa banyak berpikir, dan juga karena sudah terpikat dengan susuk yang dipakai Annie, Hendy pun menurut. Mereka pun menuju sebuah hotel melati. Terbawa suasana, apalagi hanya berdua di dalam kamar. Batasan itu runtuh. Hubungan terlarang pun terjadi.
bukan sebagai suami istri. Mereka tak pulang hingga malam. Sementara itu, Mbak Yuli gelisah menunggu di rumah. Suaminya tak kunjung pulang. Dengan perasaan tak enak, ia mendatangi pangkalan ojek. "Mas Hendy kemana? Ada yang lihat?" tanyanya cemas. "Tadi siang saya lihat Mas Hendy pergi sama Eni. Saya kira langsung pulang, soalnya nggak balik lagi ke pangkalan sini," jawab kawan tukang ojek. "Kurang ajar, lagi-lagi begitu," gumam Mbak Yuli penuh amarah. Malam itu juga ia mendatangi rumah Eni. "Duk duk duk duk. Weh Eni!" teriaknya. Namun rumah itu tampak sepi. Lampu mati, tidak ada tanda kehidupan. "Kemana mereka?" gumam Mbak Yuli dengan dada berdebar. Keesokan paginya Mas Hendy akhirnya pulang. Mbak Yuli langsung menghampiri. "Dari mana saja kamu, Mas? Dari kemarin baru pulang?" tanyanya menahan emosi. "Bukan urusan kamu, Yuli," jawab Mas Hendy dingin. "Jawab, jangan bohong, Mas. Kamu habis sama Eni kan? Perawan tua itu kan? Ngapain saja kamu sama dia?" cecar Mbak Yuli. Mas Hendy tak menggubris. Ia langsung keluar rumah untuk kembali ngojek. Siang itu Eni sedang menonton televisi di ruang tamu. Tiba-tiba ia merasa seperti ada sesuatu yang berjalan di atas kulitnya. Dingin, merayap. Ia menoleh. Tak ada apa-apa. Namun sesaat kemudian, Eni melihat bayangan hitam melintas di depan televisi, lalu menembus tembok kamarnya. Jantungnya berdegup kencang. Belum sempat ia berpikir, terdengar suara dari luar. "Duk duk duk duk. Eni!" teriak Mbak Yuli. Eni membuka pintu dengan wajah datar. "Ada apa sih? Semalam ngapain saja kamu sama suami saya, hah?" bentak Mbak Yuli. "Ya biasalah Mbak, bermesraan, tidur bareng. Aku muasin Mas Hendy, gak kayak kamu," jawab Eni santai. "Dasar pelacur!" teriak Mbak Yuli. Plak! Tamparan Eni mendarat di pipi Mbak Yuli. Jaga omonganmu. Suamimu sendiri yang jatuh cinta sama aku kok. Makanya rawat diri, biar suami gak berpaling," ucap Eni tajam. Tak ingin berdebat lebih lama, Eni langsung menutup pintu dan masuk ke dalam rumah, meninggalkan Mbak Yuli berdiri dengan hati hancur dan wajah terbakar rasa malu. Sementara itu, banyak laki-laki datang mendekati Eni, sampai kepalanya sendiri sering terasa penuh. Namun di antara semua itu, pikirannya hanya tertuju pada satu niat, satu hal: balas dendam kepada Mbak Yuli. Cara yang ia pilih sederhana tapi kejam, merebut suaminya. Dan akhir-akhir ini rumah tangga Mbak Yuli dan Mas Hendy sudah rapuh. Pertengkaran jadi makanan sehari-hari. Sikap Mas Hendy berubah, mudah emosi, dan lebih sering pergi dari rumah. Untuk mengusir penat, ia kerap mampir ke rumah Eni, mencari hiburan yang tak ia dapatkan di rumahnya sendiri. Tek 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 tek. "Eni sayang," panggil Mas Hendy suatu sore. Mas Hendy, ayo Mas, masuk Mas, sini-sini," jawab Eni ramah, dengan senyum yang sengaja dipermanis. Mas Hendy tidak pernah datang dengan tangan kosong. Dari uang hasil ngojeknya, selalu ada yang diselipkan ke tangan Eni. Sementara Mbak Yuli, istrinya sendiri, justru tak lagi diberi nafkah. Terpaksa ia bekerja sebagai buruh cuci demi menyambung hidup. Setiap kali Mbak Yuli menagih uang, Mas Hendy selalu beralasan penumpang sedang sepi. Alasan itulah yang membuat pertengkaran mereka tak pernah usai. Suatu sore ketika Mas Hendy dan Eni sedang bermesraan, uang kembali berpindah tangan. "Ini buat kamu nih, buat beli apa aja yang kamu butuh," ucap Mas Hendy. Kemudian, briak! Pintu rumah Eni didobrak paksa. Mbak Yuli berdiri di ambang pintu, kembali menggerebek kelakuan mereka berdua. Matanya merah, nafasnya memburu. Ia melihat jelas uang itu berada di tangan Eni. "Jadi selama ini uang yang kamu dapat kamu kasih ke pelacur ini? Pantesan bilangnya gak dapat penumpang." "Keterlaluan sampean Mas, jahat," teriak Mbak Yuli dengan suara bergetar. Eni hanya tersenyum. Puas. Amarah Mbak Yuli seperti hiburan baginya. Bagi Eni balas dendamnya berhasil.
sementara Mas Hendy sibuk membela Annie, seolah lupa siapa istrinya yang syah. Singkat cerita, karena lelah bertengkar, Mas Hendy pun memutuskan bercerai. Mulai sekarang, aku ceraikan kamu Yul. Aku talak tilu, katanya dingin. Kenapa Mas? Kenapa kamu tega? Mbak Yuli bertanya sambil menangis. Aku sudah bosan. Setiap hari ribut. Aku mau nikah saja sama Annie. Hati Mbak Yuli terasa seperti disayat pelan-pelan. Setelah talak itu, tanpa menunggu lama, Mas Hendy mengemasi barang-barangnya yang ada di rumah Yuli dan pergi ke rumah Annie. Mbak Yuli hanya bisa pasrah, meratapi rumah tangga yang runtuh, hancur. Mas Hendy pun tinggal dan menginap di rumah Annie sekarang. Kapan mau nikahin aku Mas? Tanya Annie suatu malam. Nanti, nunggu proses sidang cerai selesai. Habis itu aku nikahin kamu, jawab Mas Hendy. Annie mengangguk puas, namun diam-diam ia masih menjalin hubungan dengan Eko. Mas Hendy tak pernah tahu. Singkat cerita, Mas Hendy dan Annie resmi menikah. Annie merasa dendamnya terbayar lunas. Mereka tinggal di rumah Annie, meski gunjingan tetangga tak pernah berhenti. Annie tak peduli, semua itu tak mereka pedulikan. Hingga suatu malam, Annie berjalan ke dapur untuk mengambil air. Tiba-tiba hidungnya mencium bau busuk yang menyengat. Aroma kembang bercampur kemenyan. Bulu kuduknya langsung berdiri. Tok 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 tok. Suara ketukan terdengar dari pintu depan. Dengan jantung berdebar, Annie membuka pintu. Krenyat. Kosong. Tak ada siapa-siapa. Dan saat hendak berbalik, tubuhnya mendadak kaku. Di belakangnya berdiri sesosok pocong. Wajahnya hancur berlumur darah. Bau anyir menyatu dengan busuk yang memualkan. Teriakan tak sempat keluar. Pandangan Annie gelap. Ia ambruk pingsan hingga pagi menjelang. Keesokan paginya, Mas Hendy terbangun dan terkejut melihat Annie tergeletak di lantai. Wajah istrinya pucat, nafasnya lemah. Dengan panik, Mas Hendy segera mengoleskan minyak kayu putih ke pelipis dan dada Annie. Beberapa saat kemudian, Annie mulai sadar. Kamu kenapa nih? Tanya Mas Hendy cemas. Tadi malam aku lihat setan Mas, serem banget, ucap Annie dengan suara gemetar. Alah, kamu salah lihat kali, jawab Mas Hendy berusaha menenangkan. Beneran Mas, Annie masih ketakutan. Sudah lupakan saja. Nanti siang kita makan di luar, biar pikiran kamu seger. Kita makan stik daging, sama minum lemon tea. Siang itu mereka pergi makan. Mas Hendy membawa Annie ke sebuah kafe. Namun karena kafenya rame, ia mampir ke warung sote. Beberapa porsi sate habis dilahap Annie tanpa sisa. Ia lupa satu hal penting. Pantangan susuk yang selama ini ia pakai. Dilarang makan sate dari tusuknya. Malam harinya, Annie tiba-tiba mengerang kesakitan. Aduh, panas sekali wajahku Mas, rintihnya. Mas Hendy terkejut melihat wajah Annie dipenuhi bisul bernanah merah dan mengkilap. Kamu kenapa nih? Gak tahu Mas, panas, gatal. Mungkin salah pakai krim wajah kali. Enggak, biasanya cocok kok. Tiba-tiba Annie terdiam. Ingatannya melayang ke siang tadi. Oh iya, aku makan sate dari tusuknya, gumamnya lirih. Dan sejak saat itu perlahan rasa cinta Mas Hendy luntur, memudar. Ia mulai menjaga jarak, tak lagi peduli seperti dulu. Suatu hari, giliran Eko datang ke rumah. Mas Hendy kebetulan ada. Dia siapa nih? Tanya Mas Hendy curiga. Saya pacarnya Annie, jawab Eko singkat. Mas Hendy terdiam. Sementara Eko justru bergidik ngeri melihat wajah Annie yang sekarang membusuk. Bau nanah menyengat hidungnya. Tanpa berkata apapun, Eko pergi dan tak pernah kembali. Annie makin tersiksa. Suara-suara terus menghantuinya. Annie, Annie. Ia berteriak sendiri, tertawa, lalu menangis tanpa sebab. Wajahnya semakin parah. Bau busuk bercampur nanah menyebar ke seluruh rumah. Mas Hendy mulai jijik. Ia jarang pulang, lebih sering menghabiskan waktu di pangkalan ojek. Annie tak pernah keluar rumah karena malu. Hingga suatu malam, Annie mengaku, Mas, maafin aku. Selama ini aku pakai susuk buat memikat kamu. Aku dendam sama mantan istrimu, Mbak Yuli.
dan aku puas sudah balas dendam sekarang. Tapi semua ini balasannya karena aku melanggar pantangan. Mas Hendy terdiam, dadanya sesak. Jadi aku cinta sama kamu cuma karena susu? Diguna-guna? Iya mas, maaf. Malam itu juga Mas Hendy pergi menemui Mbak Yuli. Yul, maafin aku ya Yul. Aku salah, aku menyesal, aku mau balik. Namun Mbak Yuli menggeleng. Aku sudah terlalu sakit hati mas, maaf. Mas Hendy pulang dengan tangan kosong. Ia memilih kembali ke rumah orang tuanya. Sementara Eni, ia kehilangan segalanya. Ia berjalan keliling desa dengan wajah membusuk, tertawa dan menangis sendiri. Hai cowok, godanya pada para pemuda. Hei, pergi sana, bau! Hardik mereka cici. Hingga satu hari, Eni tertabrak truk di jalanan. Ia meninggal mengenaskan di tempat. Semua perbuatan pasti ada balasannya. Dendam hanya akan menjerumuskan ke dalam kehancuran. Semoga kita dijauhkan dari iri dengki dan jalan gelap. Perbanyak ibadah, perkuat iman. Selesai. Demikianlah sebuah kisah, semoga bisa terhibur. Wen Antoni pamit undur diri. Wassalamualaikum, sampai jumpa di kisah berikutnya. Terima kasih semuanya.